Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita digegerkan lagi seorang para YouTuber yang terkenal, yaitu Hatta Halilintar. Hatta Halilintar ya. Iya, dimana kali ini dia telah diserang oleh netizen dan dihujat habis-habisan. Konon kabarnya dia akan dijebloskan ke penjara. Nah, usut punya usut adalah tentang kasus Nikita, kasus Vanessa Angel. Iya. Nah, beliau mengatakan adalah ini sebenarnya sudah tidak pantas untuk diceritakan lagi. Duluan ya, Mbah. Ya, hamil duluan. Ya, inilah seorang YouTuber terkenal, orangnya sudah tidak ada, namun dia mengatakan Vanessa Angel hamil duluan. Ya. Iya. Nah, ini menurut saya ini sangat tidak baik sekali ya, buat netizen, buat siapapun. Jangan dicontoh. Ya, namanya orang sudah almarhum, sudah meninggal. Kalau bisa kita doakan yang lebih baik. Janganlah kita ceritakan yang buruk-buruk. Itu saran dari saya, terutama buat Hatta Halilintar ya. Apalagi ini saya lihat dia telah menyombongkan diri. Ya, 7 turunan hartanya tidak akan habis ya. Insya Allah. Ingat itu kata-kata Nanti saya. di laknat Allah loh, Mbah, kayak gitu, Ya, Mbah. Anda bukan Tuhan. Ya, kalau Tuhan mengendaki sekejap saja harta itu bisa habis, bisa ludes ya. Benar. Nah, jadi kita di sini sebagai umat manusia janganlah sombong seperti itu ya. Nah, jadi titipan Melo ya. benar. Jadi apapun ceritanya kita harus mensyukurinya. Sedikit pun kita alhamdulillah, banyak pun kita kalau bisa berbagi-bagi rezeki terhadap orang yang tidak mampu. Nah, itu mungkin pahala mengalir bagi Anda ya, terutama Hatta Halilintar. Nah, bukan untuk disombongkan diri harta kekayaan itu, tapi ingat di dunia ini kita ya bisa mewah-mewah, tapi di akhirat apa yang kita bawa nanti, bekal apa yang kita bawa nanti, harta segudang, harta menumpuk, belum tentu itu bisa kita bawa, melainkan perbuatan baik, amal dan ibadah kita itu yang membawa kita ke sana, tidak disiksa oleh api neraka seperti itu. Iya. Mbah ini kan seorang spiritual. Iya. Ya. Mbah merasa nggak suka Vanessa Angel yang konon katanya diisukan hamil duluan diukut-ukut kembali. Padahal beliau berdua suami istri sudah meninggal dunia. Iya. Ya. Mbah mau melakukan ritual nggak sih sama si Hatta? Saya tanya ini. Ya, untuk ritual untuk apa? Ya biar dia nggak sombong. Tadi Mbak bilang dia sombong 7 turunan toh. Ya, kalau memang itu diminta oleh netizen, ya mungkin boleh-boleh saja selagi untuk kebaikan ya, bukan untuk ritual untuk melakukan santet, itu saya terus terang saya tidak mau ya. Tapi kalau untuk menyadarkan orang, ya insya Allah kalau diminta netizen, ya mungkin besok atau bagaimana ya insya Allah akan saya lakukan kalau untuk yang baik seperti itu. Kalau bisa lebih cepat lebih baik Melo, biar dia ada pencerahan pikiran itu. Jadi menurut Mbah ini karakter daripada Hatta Halilintar ini gimana sih? Apa sama kayak si Gus Miftah yang udah terkenal alim, terkenal baik mungkin, kemudian keceplosan. Mungkin ini keceplosan juga toh, Mbah. Ya, begini ya, kalau dibilang keceplosan sih, sebenarnya gini, di dalam diri kita ini sudah ada yang mengontrol. Ya, sudah ada yang berkata-kata. Kita di dalam diri kita sudah ada pilihan begitu ya. Nah, seharusnya di situ kita sudah bisa mempertimbangkan. Nah, jadi begitu ya menurut saya. Jadi di samping kita ini sebenarnya sudah ada yang membela dan sudah ada yang menjerumuskan. Nah, contohnya yang menjerumuskan adalah itu tadi iblis. Nah, iblis dia udah katakan saja, dan yang satu jangan seperti itu. Jadi di dalam diri kita ini kalau kita merasakan itu selalu ada pertentangan gitu. Jadi mana yang kita turuti? Jadi kalau kata-kata iblis maka terjerumuslah kita. Nah, seperti itu. Jadi buat Hatta Halilintar ya, janganlah Anda sombong, janganlah Anda terlalu bangga harta yang Anda miliki itu Anda bangga-banggakan, 7 turunan tidak akan habis. Jika Tuhan berkehendak sekejap mata itu bisa ludes. Nah, itu perlu digarisbawahi. Mbah, ini saya
dengar di media juga katanya beliau itu sudah minta maaf juga, Mbah. Itu gimana, Mbah? Kalau menurut Mbah? Ya, kalau memang minta maafnya bagaimana supaya diterima gitu loh, Mbah? ya kalau namanya kita minta maaf ya bukan di media sosial. Kita harus bertatap muka kepada orang yang bersangkutan ataupun kepada keluarga seperti itu ya. Ya mudah-mudahan mereka mau memaafkan gitu ya. Ya karena kita sesama hamba ini ya saling memaafkan gitu ya. Nah, jadi apabila dari pihak keluarga tidak memaafkan, ya itu mungkin ya resiko masih ditanggung, dosa-dosa masih ditanggung oleh Hatta Halilintar begitu. Ya, kalau kita komentari gini ya, beliau yang alami peristiwa itu ya, kejadian itu, lahirlah seorang anak ya sebelum pernikahan, katakan itu kan masalah pribadi dan keluarga mereka ya, Mbak Iya, ya. benar. Bukan masalah Atta Halilintar. Iya. Kenapa sih Mbah Atta Halilintar mau bahas-bahasa itu toh, Mbah? Ya Apa sih untungnya gitu loh? begini ya. Atta Mungkin Halilintar ini seperti yang dikatakan YouTuber mencari sensasi, nggak ada sensasi, nggak ada nggak makan gitu. nggak makan gitu. Ya kalau menurut saya sih kan tidak harus begitu. Dia pun sudah tetap makan, sudah tetap kaya, uang sudah tetap banyak. Nah itu tadilah karena setan yang ada di diri dia mempengaruhi diri dia ya, sehingga dia tidak sadar apa ucapan dia itu bahwasanya itu tidak benar gitu ya, salah kalau menurut saya. Nah itu seharusnya dia harus menyadari seperti itu. Ya. Ada isu juga gini, Mbak, katanya dia iri-irian juga sama si Puji, adik sepupunya dari Vanessa Angel. Ya, katanya sekarang menyaingi nih kepopulerannya, termasuk juga mungkin kekayaannya, sehingga dia nggak ada bahan lagi, sehingga mengungkapkan itu ke depan publik gitu loh, Mbah. Ya makanya kita di sini sebagai manusia jangan ada sifat iri. Kalau ada sifat kita sifat iri, maka kita seperti minum air di lautan. Kita semakin kita minum semakin haus. Nah, contohnya begini, kita sudah kaya. Kekayaan ini kita tidak mensyukuri, ingin bertambah kaya lagi. Kita sudah punya mobil, ingin punya pesawat, ingin tak punya apa lagi. Nah, itulah. Jadi kita sebagai manusia hidup ini yang penting bersyukur. Sewajarnya saja. Iya, jadi kalau kita sudah hidup bersyukur, jadi kecil pun penghasilan kita, alhamdulillah kita hidupnya aman, tentram, seperti itu. Ya. Oke ya teman-teman, ini teguran dari Mbah Hilo ini untuk Mas Atta Halilintar. Lebih jaga sikap lagi, lebih jaga perasaan lagi, terutama dari keluarga yang ditinggalkan ya, Mbah. Iya. Tidak baik mengungkit kesalahan orang yang sudah meninggal dunia, walaupun itu salah. Iya. Ya, tetapi ya begitu. Semoga Mas Atta dari kejadian ini dapat menjadi lebih dewasa lagi, karena umur tidak menjamin orang dewasa, Mbah. Ya, kadang begini, kadang-kadang pemikiran ini yang lebih tua, kadang yang muda ini pemikirannya lebih sopan, lebih santuy gitu ya. Kadang yang tua ini kita bilang amburadul gitu ya. Amburadul ya. Jadi itulah tadi saling mengingatkan lah, saling nggak tua nggak muda lah pokoknya. Ya, jadi akhlak tadi yang terutama yang selalu saya ingatkan kepada netizen ataupun kepada semua orang lah seperti itu. Ya ini Mas Atta ya dari Mbah Hilo, mudah-mudahan panjenengan lebih menjaga sikap, jangan takabur dengan kekayaan, karena kekayaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Rezeki pertemuan maut tidak ada yang tahu, Mbak. Iya. Ya. Sampai sini dulu. Oh, satu pesan untuk Mas Atta. Ini pesan saya, Mas Ahmed, Anda duduk sendiri, renungkan, balikkan ke diri Anda. Apabila ada di keluarga Anda atau adik Anda yang ambil duluan, tapi dia sudah tiada, sudah meninggal, dibahas oleh orang lagi, gimana perasaan Anda? Itu pesan saya, coba Anda renungkan. Ya, mungkin sampai sini dulu. Mohon maaf kalau kita ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.